saya datang untuk Mas Arif berbagi pengalaman selama menjabat sebagai Bupati di Trenggalek. Gus, mungkin diberikan pencerahan kepada semuanya apa yang seharusnya dilakukan oleh kepala orang-orang yang ingin berbakti kepada pemimpin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar lancar. Oke, terima kasih. Jelas. Jika suara saya terdengar jelas. Suaranya jelas sekali. Oke, terima kasih. Mohon mungkin host ada yang di mute karena di tempat saya layback. Jadi saya ngomong terus mantul lagi ke sini soalnya. Oke, jika sudah saya ingin share screen. Oke, rekan-rekan sekalian, selamat siang Merdeka, salam damai, salam sejahtera. Semoga semuanya sehat. Saya merasa sangat bahagia dan beruntung menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Karena dengan menjadi keluarga besar PDI Perjuangan membuat kita selalu stay grounded, selalu ingat dengan bagaimana akar siapa kita, apa yang kita perjuangkan itu menjadi sesuatu yang selalu terngiang. Karena sekali lagi spirit PDI Perjuangan ini tidak hanya diwariskan langsung dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang merupakan putri dari proklamator, tetapi juga di sana membuka cakrawala kita bagaimana perjuangan Republik Indonesia dari masa ke masa. Maka teman-teman sekalian, ketika saya menjadi wakil bupati dan juga menjadi bupati, saya selalu terdorong untuk bagaimana bisa meniru apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati, mencontoh teladan yang bisa kita ambil dari Bapak Insinyur Soekarno, yang pada intinya adalah bagaimana kita bisa sedekat mungkin dengan seluruh masyarakat. Maka sebenarnya kebijakan-kebijakan tidak harus muluk-muluk, tetapi pilihan sikap kita yang akan menggambarkan bagaimana pilihan politik kita ini akan tergambar dari sikap-sikap sederhana, seperti contoh saya melakukan menginap di rumah warga, kemudian ketika tidak memiliki anggaran kita bisa mendorong inovatif financingnya salah satunya bisa melibatkan badan amil zakat, kita bisa melibatkan forum CSR, sehingga kita bisa merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, dengan lebih cepat. Tapi untuk yang ke depan saya ingin men-share satu opini saya, dan mungkin opini ini juga selaras dengan apa yang kita gaungkan di dalam internal partai kita, bahwa kita ingin ada satu bukan garis besar haluan negara, tetapi perencanaan semesta, ya, jadi pembangunan semesta berencana. Dan kita harus ingat bahwa dimanapun kita menjadi bupati atau wali kota atau siapapun kita sebagai abdi negara, kita tidak punya hak untuk kemudian membuat visi, membawa satu daerah, kabupaten, kota kita ini sesuai kemauan kita.
Karena apa? Kita ini sejatinya bukan pemilik negara ini, tapi kita hanya pewaris dari para pendiri bangsa. Dan rakyatlah yang memiliki. Maka kita harus ingat bahwa ada satu visi abadi, ada cita-cita abadi. Mungkin Indonesia masanya berubah, zamannya berubah, tapi cita-cita abadinya ini harus tetap kita pegang. Jangan kemudian kita punya cita-cita yang lain di luar dari cita-cita ini. Di mana cita-cita itu? Cita-cita itu dirangkum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang di dalamnya. Kemudian juga diilhami dari beberapa pemikiran Soekarno, termasuk di dalamnya Trisakti. Apa sih cita-cita bangsa Indonesia ini kalau di dalam Undang-Undang Dasar? Yang pertama, mencita-citakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Berarti cita-cita bangsa ini adalah melakukan pembangunan yang inklusif, melakukan pembangunan yang dimana no one left behind, tidak ada satupun orang yang tertinggal. Kemudian juga di dalamnya memajukan kesejahteraan umum, berarti prosperity, berarti dimensi berdikari masuk di sini. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti berfokus berorientasi kepada people, dan inklusi dan juga sumber daya manusia, ini modalitas kita untuk membangun satu bangsa yang berdaulat. Kemudian yang ketiga adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, ya, dan keadilan sosial. Nah, ketertiban dunia yang saat ini kita sepakati adalah kita memiliki tujuan bersama secara global, yaitu Sustainable Development Goals. Dan ini juga merupakan pilar kepribadian dalam kebudayaan yang harus kita dorong. Bagaimana Ibu Megawati sangat berorientasi kepada lingkungan. Tentu juga Ibu Megawati sangat berorientasi kepada pembangunan gender. Itu semua adalah poin-poin penting di dalam Sustainable Development Goals. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi saya ingin mengatakan bahwa sejatinya itu visi yang harus diemban setiap kepala daerah di setiap kota kabupaten, dan itu yang ingin kita laksanakan juga di Kabupaten Trenggalek. Jadi kita ingin membangun Trenggalek yang inklusif, kemudian yang ekonominya baik, kemudian yang berorientasi kepada sumber daya manusia, dan turut melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan apa yang sudah dilakukan selama ini? Contoh bagaimana kita di Kabupaten Trenggalek itu memastikan bahwa setiap Indomaret dan Alfamart itu harus berdiri di atas koperasi. Jadi ekonomi rakyat itu harus dikedepankan. Ekonomi rakyat yang kemudian tidak menolak kapital, tetapi yang kita tolak adalah kapitalisme. Tetapi kalau ada orang dengan membawa kapital, membawa modal, harus bermitra dengan rakyat, harus bermitra dengan koperasi. Akhirnya sekarang di Indomaret Alfamart di Trenggalek ini semua berdiri di atas koperasi, dan di 2021 ini akan kita tutup semua Indomaret Alfamart yang belum berkoperasi. Dan dengan berkah itu, akhirnya sekarang produk-produk UMKM di Kabupaten Trenggalek yang sudah memiliki sertifikasi halal dan lain sebagainya, itu kemudian sudah masuk di dalam etalase Indomaret dan Alfamart, dan ini membuat mereka bisa naik kelas. Kemudian rekan-rekan sekalian, saat ini kita berorientasi kepada bagaimana memastikan dengan anggaran yang terbatas kita bisa menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Salah satunya dengan cara apa? Salah satunya adalah yang kita pilih adalah dengan bagaimana kita melibatkan sebanyak-banyaknya peran perempuan di dalam ekonomi. Kenapa demikian? Karena ketika perempuan itu kita libatkan di dalam ekonomi, maka di Indonesia sesuai dengan studi yang dilaksanakan oleh McKinsey Global Institute, akan ada penambahan GDP atau pertumbuhan ekonomi sebesar 537 billion dolar, atau 50% dari GDP kita di tahun 2020 yang itu hanya sebesar sekitar 1.100 billion dolar di Indonesia. Dan di Trenggalek kita sudah
sudah memastikan bahwa setiap desa, kemudian kecamatan, kabupaten ketika melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan harus dimulai dengan adanya forum deliberatif yang itu khusus perempuan, anak, kelompok rentan, dan disabilitas yang kita beri nama dengan Musrenakeren, Musyawarah Perencanaan Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan. Sehingga di Kabupaten Trenggalek at least minimal 30% dari kegiatan yang ada di Kabupaten Trenggalek itu usulan-usulan dari kelompok perempuan, kelompok rentan, disabilitas, dan anak. Sehingga kita ingin anggaran kita, APBD kita benar-benar responsif gender dan benar-benar inklusif, menyasar kepada keseluruhan. Dan tidak hanya masalah ekonomi. Kalau tadi saya katakan ketika kita menyentuh perempuan, maka akan meningkatkan ekonomi. Tetapi di dalam jangka panjang, itu juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mengapa bisa seperti itu? Karena menurut survei dari beberapa lembaga termasuk McKinsey Global Institute, kemudian Bloomberg.org, kemudian Clinton Global Academy, itu mengatakan bahwa rata-rata perempuan ketika mendapat pendapatan itu akan diinvestasikan kembali kepada keluarga sebesar 90%. Sedangkan kalau laki-laki itu hanya kembali ke rumah tangga sebesar 35%. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita dorong ekonomi perempuan di dalam jangka menengah dan panjang, otomatis kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan dari masyarakat Kabupaten Trenggalek itu pasti akan meningkat. Nah, itu yang kemudian sekarang kita memiliki program 5.000 pengusaha perempuan dan pengusahanya itu rata-rata yang di bawah 40 tahun. Dan termasuk di dalamnya bagaimana kita ingin mempromot atau memberikan satu pinjaman dengan bunga yang murah atau bahkan tanpa bunga. Salah satunya kita sudah mengawali dengan kredit gangsar, di mana uang CSR kita gunakan untuk memotong bunga dari satu bank, jadi bunga yang efektif biasanya 6, 9, 10%, kita bisa lendingkan hanya 1-2%. Ini sebenarnya bentuk keberpihakan kita terhadap mereka pengusaha perempuan, karena kita tidak punya banyak dana untuk kemudian menyentuh seluruh masyarakat, maka saya memilih untuk memprioritaskan perempuan dan juga pemuda. Kemudian selanjutnya apa yang kita prioritaskan lagi? Yang kita prioritaskan lagi adalah bagaimana kita membangun melalui desa, melokalkan praktek-praktek atau gagasan internasional berupa Sustainable Development Goals ini bisa untuk kemudian masuk ke desa-desa. Dan bahasa yang paling gampang adalah dengan membangun desa wisata. Kenapa saya sampaikan demikian? Dengan hanya melaksanakan pembangunan desa wisata di desa-desa, itu otomatis sudah menjawab 17 tujuan pembangunan SDGs. Mulai dari kalau desa wisatanya maju, otomatis ekonominya tergerak. 1, kita sudah menjawab no poverty. Kalau ekonominya bergerak, maka otomatis dia punya pendapatan, otomatis bisa makan. Otomatis tidak ada yang namanya kelaparan. Jadi tujuan zero hunger atau tidak ada kelaparan juga tercapai. Kemudian selanjutnya tujuan tentang decent economic growth pasti juga tercapai. Dan kalau ngomong desa wisata, itu kita selalu ngomong bagaimana mempreservasi budaya, kemudian mempreservasi adat istiadat setempat. Maka otomatis tujuan sustainable villages, sustainable community, ya, desa yang berkelanjutan, komunitas yang berkelanjutan itu juga pasti tercapai karena tidak ada budaya tanpa masyarakat yang kemudian melestarikannya. Kemudian kalau ngomong desa wisata, nggak mungkin desa wisata itu terus kemudian dirusak alamnya, karena yang dijual di desa wisata pasti alam yang bagus. Maka tujuan penanganan perubahan iklim, kemudian bagaimana hidup di atas laut, hidup di bawah air, itu juga pasti tercapai. Dan kemudian kalau di dalam desa wisata itu menggerakkan yang namanya perempuan menjadi bagian sentral di dalam desa wisata itu, maka juga akan ada yang namanya gender equality, kemudian juga reduce inequality, itu juga masuk di dalam tujuan itu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau otomatis ibu-ibunya dapat pendapatan, otomatis pasti pendidikan dan kesehatan putra-putranya lebih terjamin, yang secara otomatis
tujuan daripada good education dan well-being itu juga pasti tercapai. Maka teman-teman sekalian, para kader, saya hanya ingin mengajak kita bagaimana melokalkan gagasan-gagasan global menjadi gagasan-gagasan Nusantara. Dan gagasan global itu sebenarnya pencetusnya adalah konstitusi kita. Karena apa? Bung Karno dengan tim 9 merumuskan Piagam Jakarta hingga menjadi pembukaan itu di tahun 1945. Sedangkan 3 tahun kemudian di Paris baru 1948 keluar yaitu UN Human Right fakta terkait dengan hak asasi manusia baru tercetus di tahun 1948. Sedangkan kita di konstitusi kita 1945 sudah mengatakan melindungi segenap tumpah darah. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka sebenarnya Indonesia ini harus menjadi barometer kesuksesan global. Karena konstitusi kita sudah memiliki niatan yang sangat luar biasa, dan cara melokalisasikannya, cara melokalkan gagasan-gagasan baik itu menurut saya dengan 2 hal, sentuh program perempuan, sentuh anak muda, ya, kemudian fokus kepada lingkungan hidup dan laksanakan pembangunan berkelanjutan sampai kepada tingkat desa. Dan bahasa yang paling mudah kepada kepala desa, kalau kita masih ngomong Pak Menteri Desa mengatakan SDGs desa, itu mungkin kepala desa nangkapnya masih susah. Tapi kalau kita ngomong tentang desa wisata, itu semua pasti paham. Dan desa wisata itu sudah menjawab 17 tantangan pembangunan berkelanjutan jika kita bisa menjalankannya dengan baik. Jadi saya pun minta nanti Bu Untari, kemudian semua rekan-rekan yang ada di provinsi mendorong bagaimana munculnya pertumbuhan desa-desa wisata ini. Karena ini yang akan menjadi tonggak bangkitnya pemulihan ekonomi kita secara nasional, karena orang akan lebih staycation, mengeluarkan duit tidak dengan travel yang jauh-jauh. Kemudian UMKM lokal itu berseraknya malah di tempat-tempat wisata desa, bukan di wisata-wisata destinasi. Kalau wisata destinasi, kemudian mall dengan brand-brand luar negeri, tapi kalau wisata desa itu Mbok Jah, Mbok Jem, Bupainah, itu mereka yang jualan. Dan itu hasil pertanian mereka, itu hasil olahan mereka, itu hasil kerajinan tangan mereka, maka kita PDI Perjuangan harus mensukseskan itu. Dan saat ini kita sedang bekerja dengan salah satu startup, yaitu Live-In. Rencananya nanti semua kepala daerah ingin saya ajak untuk menjadi platform. Ini sedang kita bicarakan dengan Kementerian Desa. Semoga bisa menjadi satu pintu besar bagaimana desa-desa wisata nanti bisa diakses oleh seluruh masyarakat global. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Nur Arifin atas presentasinya. Saya pikir sangat luar biasa. Saya baca dari banyak komentar-komentar. Salut. Benar-benar menjadi pengetahuan baru buat kita semua bahwa apa yang dilakukan di Trenggalek ternyata sudah sejauh itu. Visi Mas Arifin sudah sejauh itu. Tinggal kemudian bagaimana kita semua mendorong dan kita semua terlibat aktif dan mendukung apa yang sudah direncanakan oleh Mas Arifin ke depannya sebagai bentuk upaya juga mengangkat nama PDI Perjuangan. Setidaknya saya menangkap ada beberapa hal yang saya pikir juga sangat menginspirasi kita, bahwa satu yang dilakukan Mas Arifin sangat mengena, yaitu ketika merumuskan program kepala daerah tidak perlu muluk-muluk, cukup sederhana tapi mengena. Misalnya dengan apa yang dilakukan oleh Mas Arifin selama ini, tidur di rumah warga, kemudian ada di tengah-tengah warga masyarakat, sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu segera bisa terserap oleh Mas Arifin dan bisa segera dicarikan solusinya. Yang kedua adalah ada satu frasa yang cukup menarik buat saya, bahwa kapital itu boleh, yang tidak boleh adalah kapitalisme. Saya sangat setuju sekali, dan itu ternyata juga sudah memperoleh bentuk nyatanya dengan misalnya mengatur sedemikian rupa bahwa Indomaret dan Alfamart telah atau wajib mempunyai koperasi-koperasi yang itu juga nanti akan berdaya guna bagi
masyarakat sekitar, sehingga kesenjangan yang muncul nanti tidak akan terlalu lebar. Yang ketiga, yang mungkin terakhir saya garis bawahi, ada satu semangat yang luar biasa bahwa ketika melakukan sebuah perubahan atau pembangunan, hanya ada 3 hal yang itu cukup bisa dilakukan tapi akan sangat mengena, yaitu 1, sentuh perempuan, yang kedua sentuh anak muda, yang ketiga sentuh lingkungan. Saya pikir itu sebuah konsep yang sangat bagus dan sangat menarik dari Mas Muhammad Arifin, dan semoga kita semua nanti bisa mengikuti jejak dari apa yang dilakukan oleh Mas Arifin.